Kita ke informasi selanjutnya, fenomena judi online kembali marak. Rayuan setan itu terus menerus mencari korban. Aiman Wicaksono menemui Mr. X, seorang perekrut judi online yang telah merekrut ribuan penjudi. Bagaimana sistem pekerja permainan judi online? Benarkah menang kalah bisa diatur? Berikut penelusuran Aiman Wicaksono. Saya berada di sebuah tempat di Jakarta. Saya akan menuju ke seseorang yang saya temui. Ia merupakan admin atau pengatur dari diskon berjudi online. Saya harus menyamarkan nama Mas karena permintaan Mas, dan juga ini sebagai kesepakatan kita. Udah berapa lama di judi online atau slot ini? Untuk di judi online ini saya udah sekitar 1 tahun. Sebagai admin katanya? Sebagai admin. Ngapain itu admin? Kalau admin itu memang tugasnya hanya mengajak player atau pemain untuk deposit di situs kita. Depositnya berapa banyak? Sebanyak mungkin. Oke, berapa? Satu orang berapa misalnya? Minimal deposit itu di 50.000. Oke, nggak ada yang di bawah itu? Nggak ada, karena setiap situs itu beda-beda. 10.000? Ada yang 10.000. Oh, bisa dong berarti. Nah, 10.000 bisa? 10.000, lalu nanti habis pasang lagi 10.000. Lagi 10.000. Paling besar berapa depositnya? Paling besar pemain yang saya ajak untuk deposit itu deposit di sekitar 1 juta. 1 juta rupiah. Dan semuanya pasti rugi? Semuanya pasti. Oke, saya mau tanya dulu. Yang 50.000 rupiah, kapan dia menang? Tidak ada yang menjamin untuk kemenangannya, karena di angka itu sendiri kalau dia baru 1 kali deposit Pasti kalah? Pasti kalah. 50.000 sampai 2 juta sekalipun misalnya dikumpulkan? tetap kalah. Kalau dia bisa bermain dengan pola depositnya itu, untuk deposit pertama di 1 juta atau 500.000, deposit kedua tetap 500, deposit ketiga turun di 100, lalu 50, itu akan kebaca polanya dari sistem. Kalau si player ini saldonya sudah berkurang, Apa yang akan dilakukan? diberi kemenangan. Diberi kemenangan, artinya menang kalah itu bisa diatur. Bisa diatur. Sejauh ini, pernah ada yang orang menang besar, Ada. tapi dia pasang jauh lebih besar. Betul, dia masang itu di sekitar deposit 5 juta. Lalu dia dapat itu di angka 8 juta. Oke? Tapi kalau kita lihat historinya dia ke belakang, lebih banyak depositnya. Berapa yang Anda ingat? Itu bisa sekitar 12 sampai 15 juta. Dan dia sampai sekarang masih main terus karena dia merasa untung. Dia pernah merasa menang, sampai sekarang main terus. Dan ketika Anda lihat saat ini, pasti nilainya jauh berkurang, di bawah. Kita lihat player manapun, kalau kita lihat historinya, pasti lebih banyak deposit daripada withdrawalnya sendiri. Siapa yang mengatur itu? Kalau katakanlah kalau di kita itu bahasa judi online itu server. Tapi memang server ini tidak ada di Indonesia. Di mana? Biasanya dia di Kamboja, di Bangkok, lalu di Laos? Laos juga. Oke, 3 negara itu. Iya. Yang ngatur siapa? Apakah itu perintah Anda ini menang dan sebagainya, atau sistem dari mereka Memang sistem dari mereka di sana. Karena tugas kita sebagai admin, kita hanya mengajak orang untuk deposit. Tapi kita tahu gimana kerjanya di sistem ini. Anda pernah komunikasi dengan orang yang ada di Laos, Kamboja, Bangkok, Thailand? Belum pernah. Tapi Kabarnya orang Indonesia juga? kabarnya orang Indonesia juga. Tapi banyak atasan petinggi-petinggi yang di Indonesia banyak berkomunikasi dengan mereka, dan kita tahu info itu dari ini. Petinggi di Indonesia misalnya perusahaan Anda? Iya betul, kayak itu supervisor atau HRD misalnya. Ada HRD-nya? Ada. Ada. Berapa orang satu kantor itu? Satu situs itu satu. Satu HRD? Iya, karena di ruko itu bisa ada 5 sampai 6 situs. Untuk setiap lantainya itu bisa satu situs. Dan satu situs itu satu HRD. Anda ini
dapat komisi berapa per satu orang ikut deposit misalnya? Gimana cara perhitungannya? Komisi kita hitunglah bonus. Bonus itu per orang yang mau deposit dengan kita, saya bisa dapat komisi 100.000. Satu orang. Satu orang. Kalau dia deposit 50.000 kan nggak mungkin Anda dapat. Iya betul. Itu di angka 500.000. Oke, kalau kecil-kecil Anda nggak dapat. Nggak dapat. Kalau angka kecil-kecil itu dapat di bonus bulanan, ya itu bagaimana kebijakan dari si pemilik situs saja. Nggak takut, kong kali kong dengan aparat dan lain sebagainya, kok nggak ketahuan? Tapi kita selalu tahu info. Sebelum aparat datang, kita sudah dapat info. Sebelum aparat datang, kantor itu sudah tahu infonya. Sudah tahu. Apa yang dilakukan? Bubar, pulang. Jadi ketika ada razia dan sebagainya kosong. Kosong. Saya mau tanya, Anda tahu kan, Anda kan merekrut orang-orang di luar sana untuk bermain judi slot atau judi online. Ada berapa orang yang sudah Anda rekrut, kalau Anda ingat? 100 lebih? Bahkan hampir ribuan. Ribuan. Mayoritas mereka adalah orang tidak berpunya. Orang menengah bawah. Nah, ke bawah. Setiap admin itu punya trik. Iya. Mengajak si player agar deposit di angka yang besar. Oh. Kita kasih trik untuk biar deposit besar itu, kebanyakan mereka bilang tunggu, mungkin sore saya akan deposit. Saya lagi cari pinjaman. Apa yang ingin disampaikan terakhir pada mereka-mereka yang belum judi online dan mungkin Anda ajak, tapi saya yakin bahwa ini adalah suara dari hati Anda sebagai bagian dari tanggung jawab Anda yang masih memiliki hati nurani. Untuk yang belum pernah terjerat, jangan pernah sekalipun mencoba. Karena yang bahaya ketika sekali mencoba lalu berhasil, Tidak akan pernah berhenti. tidak akan pernah berhenti. Bertahun-tahun dia akan terus mencari. Baik. Terima kasih Bung. Semoga ini adalah wawancara terakhir kita ya. Semoga setelah ini Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tentu juga bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih sekali lagi.